Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali hari ini, hari Sabtu 16 Oktober 2021, dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Berkah dalam. Hari ini adalah hari biasa, pekan ke-28. Dan secara khusus hari ini kita akan bersama-sama diajak merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai dengan 12. Mari kita simak bersama-sama. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan pada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bacaan Injil yang kita dengarkan, kalau kita resapi dengan sungguh-sungguh, sebenarnya sungguh menguatkan kita bahwa sebagai manusia yang percaya pada Kristus sebagai putra tunggal dari Allah Bapa, dan kita percaya pula pada Tritunggal Maha Kudus, kita tidak perlu khawatir dengan situasi yang kita hadapi di dunia ini. Kuncinya hanya satu, yaitu kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah putranya yang kudus yang diutus ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dan dengan demikian, maka kekuatan dan rahmat, berkat, penyertaan dari Roh Kudus dan dari Dia yang diutus akan selalu menyertai kita dalam situasi apapun. Maka tidak ada alasan untuk takut menghadapi situasi apapun di dunia ini. Karena apa? Karena Tuhan dan Roh Kudus selalu menyertai kita. Saya kira ini menjadi bekal yang kuat bagi kita untuk menyebarkan sabda Tuhan, untuk menyebarkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Situasi saat ini memang tidak mudah, tetapi itu tentu saja bukan menjadi alasan bagi kita untuk kemudian berhenti menebarkan sabda Tuhan, untuk kemudian tidak lagi punya kekuatan untuk menyebarkan kasih Tuhan. Saudara, banyak orang saat ini, orang Katolik terutama, yang merasa jauh dari Tuhan. Karena apa? Karena tidak lagi kesempatan ke gereja sebebas seperti dahulu. Sekarang gereja atau peribadatan dibatasi, bahkan beberapa orang dengan kondisi tertentu tidak diperkenankan hadir di gereja, semata-mata bukan karena gereja melarang, tetapi karena ingin menyelamatkan umatnya. Kekuatan ini sebenarnya datang dari Roh Kudus, dan kita harus selalu meminta kekuatan dari Roh Kudus. Meskipun tanpa diminta pun, kalau kita percaya, yakin, Roh Kudus akan datang menguatkan kita. Maka meskipun kita tidak punya kesempatan leluasa datang ke gereja, kita harus terus berserah kepada Kristus dan Tritunggal Maha Kudus, agar dalam setiap perjuangan hidup kita tetap disertai dan tetap diberikan kekuatan. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi merasa terbatasi karena situasi yang ada saat ini, tapi tetaplah kuat karena Roh Kudus selalu menyertai dalam situasi sesulit apapun. Yakinlah bahwa apapun yang kita lakukan, ketika kita yakin dan percaya, maka Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan selalu beserta kita, akan tinggal dan diam di dalam hati kita. Berkah dalam.